Ketika Eka sibuk dengan kompornya, tiba-tiba Erna terjatuh dari duduknya dengan badannya yang sangat kaku dan nafasnya yang masih ngos-ngosan. Melihat itu, Eka langsung meraih Erna dengan cepat dan menanyakan, "Yang, kamu kenapa? Kamu kenapa?" Selamat datang di Lucky Channel 99 bersama saya di sini. Kali ini dengan setup yang berbeda dan studio yang berbeda. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah dari salah satu pendaki, sebut saja dia Eka. Kejadian ini terjadi pada tahun 2013 yang lalu. Sebelum lanjut ke ceritanya, kami minta untuk kalian support channel ini dengan subscribe, like, dan komen. Dan target kita untuk ke depan sampai bulan Desember bisa tembus 1000 subscriber. Jika bisa di bulan Desember kita tembus, kita akan melakukan pendakian di Gunung Raung, Argopuro, dan gunung-gunung lainnya. Langsung saja ke ceritanya. Pada tahun 2013 lalu ada kejadian yang sangat tidak mengenakan dan itu sangat membuat trauma kepada salah satu pendaki yang bernama Eka. Dia kehilangan seseorang yang menurut dia sangat berarti di hidupnya. Ia adalah Erna. Erna adalah gadis pada waktu itu berumur 20 tahun. Dia adalah kekasih Eka, yang mana hubungan mereka sudah direstui oleh kedua orang tuanya, dan hubungan mereka juga sudah berjalan 3 tahun lamanya. Erna pernah bilang kepada Eka bahwa Erna punya keinginan yang belum terwujud. Keinginannya adalah dia ingin mendaki dan camping di Ranukumbolo. Dan satu ketika Eka menjanjikan untuk menuruti keinginan Erna untuk ngecamp ke Ranukumbolo. Dan singkatnya, Erna mengajak si Eka untuk pergi menuju ke Ranukumbolo. Pada saat itu mereka berdua juga sedang liburan. Akhirnya Eka mengiyakan ajakan dari si Erna. Dan Hamin 2 hari sebelum keberangkatan, Eka mengizinkan kepada orang tua Erna agar Erna diperbolehkan untuk pergi. Namun Eka berbohong. Eka tidak bilang kalau dia akan mendaki ke Ranukumbolo. Eka hanya mengizinkan kepada orang tua Erna bahwa mereka hanya ngecamp di tempat-tempat terdekat di sana. Setelah disetujui, Erna merasa senang bahwa bisa pergi dan bisa menuju ke tempat yang diidam-idamkan. Tapi sebelum itu, jauh-jauh hari, Eka sudah mewanti-wanti kepada Erna bahwa ia harus menyiapkan fisiknya dengan cara olahraga dan lain-lain, agar Erna tidak terkejut atas medan yang nanti ia akan hadapi. Singkat cerita, hari H mereka langsung berangkat dan Eka menuju ke rumah Erna untuk berpamitan kepada kedua orang tuanya. Dan orang tua Erna juga mewanti-wanti agar Eka siap untuk terus berjaga di samping Erna. Dan tidak lupa orang tua Erna juga menitip oleh-oleh, yaitu buah apel. Akhirnya mereka mengiyakan dan Eka juga mengiyakan bahwa Eka bisa menjaga Erna. Akhirnya mereka berangkat untuk langsung menuju ke Ranupani. Singkatnya, mereka sampai di Ranupani dan berhenti untuk melakukan registrasi untuk perjalanan selama 3 hari di sana. Setelah melakukan registrasi, mereka pergi ke warung untuk makan. Karena berangkat dari rumah, mereka belum sarapan. Setelah mereka selesai sarapan, akhirnya mereka langsung lanjut perjalanan menuju ke Ranukumbolo.
karena mereka tidak mau sampai di Ranukumbolo terlalu malam. Di tengah perjalanan, Erna sangat terlihat ceria dan senang karena keinginan yang selama ini dia impi-impikan sebentar lagi sudah ada di depan mata. Sesekali Erna usil kepada Eka dan Eka memaklumi karena Erna di situ terlihat sangat senang sekali. Lambat laun di tengah-tengah perjalanan akhirnya Erna pelan-pelan tidak seceria ketika awal pendakian. Eka juga merasa seperti itu. Akhirnya Eka memutuskan untuk berhenti di pos 2 karena melihat wajah Erna tidak seceria waktu awal pendakian. Mungkin itu terjadi karena Erna sudah mulai kelelahan. Akhirnya Eka memutuskan untuk mengajak Erna berhenti di pos 2 dan mereka makan makanan ringan, minum, istirahat sejenak karena melihat wajah Erna sudah mulai kecapean. Setelah istirahat kurang lebih 1 jam di pos 2, akhirnya Eka mengajak Erna untuk melanjutkan perjalanan. Mereka melanjut perjalanan untuk menuju ke pos 3 dan di tengah-tengah perjalanan sesekali Eka sekarang yang usil kepada Erna dengan tujuan agar Erna tidak merasa kecapean dan merasa terhibur. Setelah Eka melakukan beberapa keusilan dan beberapa hiburan kepada Erna, sesekali Erna tersenyum. Tapi Eka melihat senyuman dari wajah Erna ada firasat buruk dan Eka berfirasat bahwa nanti akan terjadi apa-apa kepada Erna. Namun karena Eka tidak mau firasat itu terjadi, akhirnya Eka mengabaikan firasatnya. Semakin lambat mereka melangkah dan akhirnya mereka sampai di pos 3 setelah maghrib. Eka memaklumi fisik Erna karena Erna tidak begitu kuat dan itu pengalaman pertama ia mendaki gunung. Jadi beberapa langkah berhenti, lanjut lagi beberapa langkah berhenti, begitu seterusnya. Melihat itu, Eka langsung mengajak berhenti di pos 3. Setelah mereka berhenti di pos 3, Eka menawarkan kepada Erna, "Yang, kalau nggak kuat, kita berhenti di sini aja, kita turun." "Enggak deh, tanggung, kita udah sampai sini, masa iya harus turun? Daripada kayak gini, fisikmu udah nggak kuat lagi kayaknya kalau harus melanjutkan perjalanan." "Enggak kok, aku kuat." Tidak lama kemudian, tiba-tiba badan Erna menggigil dan nafas Erna ngos-ngosan. Melihat itu, Eka sangat panik. Eka menanyakan, "Ya, kamu kenapa? Badan kamu kenapa?" Tapi Erna tidak menjawab karena nafasnya yang masih ngos-ngosan. Melihat itu, Eka langsung membuka tasnya untuk mengambil jaket dan memakainya kepada Erna. Berpikir mungkin Erna kedinginan. Keadaan ini sangat membuat Eka bingung. Semakin lama wajah Erna semakin pucat. Dan melihat itu, Eka bergerak cepat untuk mengambil matras dan peralatan lainnya. Dan juga ia mengambil peralatan kompor, nesting, dan lain-lain untuk membuatkan teh untuk si Erna. Ketika Eka sibuk dengan kompornya, tiba-tiba Erna terjatuh dari duduknya dengan badannya yang sangat kaku dan nafasnya yang masih ngos-ngosan. Melihat itu, Eka langsung meraih Erna dengan cepat dan menanyakan, "Yang, kamu kenapa? Kamu kenapa?" Namun Erna tidak menjawab pertanyaan itu. Erna hanya melotot dan melihat ke arah Eka dengan nafas yang ngos-ngosan. Melihat itu, firasat Eka semakin buruk. Eka berpikir kalau si Erna kesurupan. Akhirnya Eka tidak bisa berbuat apa-apa. Eka hanya terdiam dan melihat keadaan Erna dan berharap di samping itu ada pendaki lain yang melewatinya agar dia bisa meminta bantuan kepada pendaki lain itu. Dan setelah lama menunggu, ternyata tidak ada satu pendaki pun yang lewat pada malam itu. Di samping itu, Eka menaruh tubuh Erna ke matras dan Eka mengambil obat-obatan yang mungkin dibawa Erna. Ketika mengacak-ngacak tas Erna, tiba-tiba
Eka menemukan alat oksigen seperti yang biasa dipakai oleh orang-orang yang punya riwayat asma. Akhirnya Eka langsung mengambil alat oksigen itu dan memberikan kepada Erna. Dan syukurlah ternyata alat itu berfungsi dan nafas Erna kembali normal dan tubuhnya juga mulai lemas, tidak kaku seperti yang pertama. Melihat keadaan Erna sudah mulai membaik, akhirnya Eka langsung melanjutkan untuk membuat secangkir teh untuk Erna. Setelah teh dibikin dan diberikan kepada Erna, akhirnya Eka sadar satu hal dari situasi itu. Ternyata pacarnya Eka, yaitu Erna, mempunyai riwayat sesak nafas, mempunyai riwayat asma. Eka sangat menyesal karena Eka mengajak Erna untuk mendaki. Eka juga menyesal karena baru tahu kalau pasangannya punya penyakit asma. Akhirnya Eka mengambil kesimpulan untuk bermalam di pos 3 dan keesokan harinya turun kembali ke rumah, tidak melanjutkan perjalanan. Namun Erna tetap dengan permintaannya. Erna bilang, "Tolong turuti permintaanku sekali ini saja, karena ini keinginanku dari dulu." Dengan wajah dan rasa penuh bersalah, akhirnya Eka mengiyakan permintaan Erna. Di malam itu Erna sangat sulit untuk tidur. Dia gelisah dan Eka di sampingnya berusaha menenangkannya. Singkat cerita, pagi pun tiba. Pukul 6 Eka terbangun dan melihat kondisi Erna kelihatannya baik-baik saja. Akhirnya Eka pergi keluar untuk menyiapkan makanan untuk mereka sarapan. Setelah makanan itu matang dan siap, Eka membangunkan Erna dan mereka sarapan berdua. Di tengah-tengah sarapan, Eka menanyakan, "Gimana? Kita turun aja ya? Ke Ranukumbolonya nanti kapan-kapan." "Enggak, aku maunya sekarang, karena kita udah sampai di tengah jalan. Tanggung kalau kita turun. Kondisiku juga udah baik-baik aja kok." Dengan berat hati, Eka mengiyakan omongan Erna. Akhirnya mereka membereskan peralatan mereka dan mereka packing untuk siap-siap melanjutkan ke pos 4. Di sepanjang perjalanan mereka menuju ke Ranukumbolo, Erna terlihat lebih beda dari kemarin. Erna terlihat lebih diam. Melihat itu, Eka mencoba menghiburnya sesekali, dan respon Erna hanya membalas dengan senyum kecil. Setelah beberapa menit berjalan, akhirnya tampaklah Danau Ranukumbolo dengan air birunya yang sangat indah. Di situ Eka melihat wajah ceria Erna lagi muncul, dan Eka berinisiatif untuk mempercepat langkahnya dan mengajak Erna untuk sampai lebih cepat di Ranukumbolo. Akhirnya mereka berdua sampai di Ranukumbolo, dan di tepi danau itu mereka mendirikan tenda dan berniat bermalam di sana. Tapi di samping itu, Eka masih terlihat sangat khawatir dengan kondisi Erna yang tidak begitu baik, karena firasat Eka semakin kesini semakin buruk. Setelah mereka mendirikan tenda, mereka bersantai-santai. Mereka menikmati keindahan Ranukumbolo. Dan di samping itu, Eka masih tetap khawatir karena takut riwayat penyakit asmanya kambuh. Tapi syukurlah, pada malam itu Erna terlihat baik-baik saja. Dan di pagi harinya mereka langsung prepare, mereka langsung packing untuk pulang menuju ke Ranupani. Di tengah perjalanan turun, Eka melihat aneh perlakuan Erna, karena Erna terlalu sering diam. Biasanya orang yang sudah kesampaian impiannya, ia merasa senang. Tapi Erna tidak. Erna hanya diam sepanjang perjalanan. Sesekali Eka menghibur Erna agar Erna tidak begitu diam dan tidak begitu lesu. "Yang, kamu baik kan?" "Baik kok. Kalau capek atau sakit bilang ya." "Iya,
Singkat cerita, mereka sampailah di Ranupane dan mereka makan di tempat kemarin. Setelah makan, mereka langsung pulang menuju ke rumahnya. Sekitar jam 4 sore mereka sampai di rumah Erna dan Eka langsung berpamitan untuk pulang ke rumah. 2 hari setelah mereka pulang dari Ranukumbolo, Eka mendapat kabar bahwa Erna masuk ke rumah sakit karena penyakit asmanya kambuh dan malah semakin parah. Mendengar itu, Eka langsung bergegas untuk menuju ke rumah sakit. Belum sampai di rumah sakit, saudara Erna menelpon Eka, memberikan kabar bahwa Erna sudah berpulang untuk selama-lamanya. Mendengar itu, Eka terkejut dan kaget. Eka hanya terdiam dan tidak menjawab telepon dari saudaranya. Eka hanya berpikir keras dan Eka hanya menyalahkan dirinya sendiri karena ia mengajak Erna untuk mendaki ke Ranukumbolo. Eka tidak menyangka bahwa kebersamaannya di Ranukumbolo itu kebersamaan yang terakhir kali. Eka hanya bisa merenung atas kesalahannya, kenapa ia mengajak Erna untuk mendaki ke Ranukumbolo. Seandainya Eka tidak mengajak Erna, mungkin ini tidak terjadi. Dengan berat hati, Eka langsung menuju ke rumah duka dan sudah melihat tubuh Erna sudah dipasangi dengan kain kafan dengan posisi tangan sudah di atas perut. Melihat itu, Eka terlalu menangis dan berlari memeluk jasad si Erna. Ketika Eka memeluk jasadnya, Eka berasa melihat Erna sedang tersenyum kepadanya. Eka hanya bisa termenung dan terdiam dengan posisi sedang memeluk jasad Erna. Singkat cerita, 1 bulan lamanya Erna sudah meninggalkan mereka semua. Dan hari-hari Eka sangat lesuh dan Eka sangat tidak bersemangat setelah ditinggalkan oleh Erna. Dan setelah 40 harinya, Eka berencana untuk mendaki lagi menuju ke Ranukumbolo dengan niat untuk mengenang masa-masa yang dilewati waktu bersama Erna. Eka langsung menyiapkan peralatannya dan ketika sibuk menyiapkan peralatan, ibunya menghampirinya. Mau kemana nak? Mau ke Ranukumbolo bu, doain ya. Iya, kamu jaga diri baik-baik ya. Seakan dia sudah tahu rencana Eka. Dan setelah itu Eka langsung memutuskan untuk berangkat dan Eka tidak mengajak teman-temannya. Eka hanya berangkat sendirian menuju ke Ranukumbolo. Di tengah perjalanan menuju ke Ranupane, sesekali Eka berhenti di tempat-tempat yang waktu itu mereka berhenti dengan Erna. Eka mengenang masa-masa waktu ia berangkat menuju ke Ranukumbolo bersama Erna. Seperti makan di warung yang sempat mereka singgahi dan akhirnya Eka makan di sana. Setelah makan, Eka melanjutkan perjalanan menuju ke Ranukumbolo. Pendakian itu terasa sangat aneh dan Eka merasa bahwa ia tidak mendaki sendirian. Eka merasa bahwa di sampingnya itu ditemani oleh Erna. Eka bilang dalam hati, enggak, mungkin ini hanya perasaanku karena aku belum bisa melupakan Erna. Setelah 4 jam berjalan, akhirnya Eka melihat pos 3 yang dimana pos ini menyimpan sejuta kenangan dan rasa bersalah yang sangat besar. Melihat itu, Eka langsung mempercepat langkahnya untuk menuju ke pos 3. Ternyata di sana Eka melihat ada satu pendaki wanita sendirian. Eka disapa oleh pendaki itu. Sendirian aja mas, rombongan yang lain kemana? Iya mbak, saya memang sendirian. Dari bawah saya mendaki hanya seorang diri. Eka langsung beristirahat duduk di dekat pendaki wanita itu. Dan mereka mengobrol dengan santai. Dan akhirnya Eka tahu nama pendaki wanita itu adalah Tia. Dan entah kenapa ketika mereka mengobrol, Eka merasa sangat nyaman. Seakan Eka lupa bahwa tujuannya adalah Ranukumbolo.
Setelah mereka berlama istirahat di pos 3, Tia menawari Eka untuk melanjutkan perjalanan. Dan Eka mengiyakan. Memang tujuan mereka berdua adalah sama-sama menuju ke Ranukumbolo. Di tengah-tengah perjalanan menuju ke Ranukumbolo, Eka semakin merasa nyaman dengan keberadaan Tia. Sampai Eka berpikir mungkin ini adalah wanita yang dikirim oleh Tuhan untuk menggantikan Erna yang sudah tenang di alam sana. Sekitar pukul 6:30 malam, akhirnya mereka sampai di Ranukumbolo. Eka langsung mendirikan tendanya dan Eka membantu mendirikan tendanya Tia. Setelah tendanya selesai dan mereka langsung duduk di depan tenda sambil mengobrol. "Tia, kamu kok berani sendirian?" "Iya, aku suka ketenangan daripada keramaian." Di situ Eka semakin merasa nyaman dan sangat yakin kalau Tia pantas untuk menggantikan Erna. Di sisi lain juga hobi mereka sama, suka mendaki gunung. Malam pun semakin larut dan Eka menawarkan Tia untuk masuk ke dalam tendanya. Karena melihat Tia sudah mulai kedinginan dan matanya juga mulai mengantuk. Akhirnya Tia masuk ke tenda duluan dan berpamitan kepada Eka. Eka masih duduk di depan tenda untuk menikmati keindahan Ranukumbolo sambil menikmati minumannya. Di situ tiba-tiba kenangan-kenangan bersama Erna hilang seketika. Mungkin secara tidak sengaja Tia sudah berhasil menghilangkan kenangan itu dari ingatan Eka. Dan Eka juga ingin mengubur dalam-dalam kenangan itu, agar Eka bisa kembali melanjutkan kehidupannya dengan baik. Setelah cukup menikmati keindahan Ranukumbolo dan minuman Eka pun habis, akhirnya Eka masuk ke dalam tenda. Meskipun ia belum mengantuk, dia berbaring di dalam tendanya sambil memikirkan Tia, karena tingkah laku, cara bicara, nada itu persis seperti Erna. Bahkan Eka sempat berpikir kalau Tia itu jelmaan dari Erna. Tapi Eka langsung membuang pikiran itu. Karena tidak mau berpikir yang aneh-aneh, akhirnya Eka memutuskan untuk melanjutkan tidur. Singkat cerita, pagi pun tiba dan Eka terbangun karena di luar ramai seperti banyak orang yang sedang melakukan aktivitas. Akhirnya Eka keluar tenda dan melihat tenda Tia masih tertutup rapat. Eka tidak mau mengganggu istirahat Tia, akhirnya Eka memutuskan untuk memasak untuk sarapannya. Eka memasak sedikit banyak dengan harapan ketika Tia sudah bangun, mereka bisa makan bersama. Belum selesai Eka memasak, tiba-tiba Tia keluar dari tenda dengan membawa nesting, kompor, dan bahan makanannya. Akhirnya mereka memasak bareng berdua di depan tendanya. Melihat itu, Eka semakin yakin dan Eka merasa bahwa memang tingkah laku, cara bicara Tia benar-benar mirip dengan Erna. Selesai sarapan, mereka langsung menuju ke pinggir danau. Mereka melakukan sesi foto-foto. Setelah mereka puas menikmati keindahan Ranukumbolo, mereka mengemasi barang-barang mereka masing-masing dan memutuskan untuk melanjutkan turun. Di sepanjang perjalanan mereka turun menuju ke Ranupane, dari belakang Eka sesekali memperhatikan tingkah laku Tia. Dan Eka semakin yakin bahwa tingkah laku Tia itu sama persis seperti Erna. Tidak lama dari itu, akhirnya mereka sampai di pos 3. Dan Tia mengajak berhenti di sana. Eka pun merasa terkejut karena kenapa Tia mengajak berhenti di pos 3. Dan bahkan posisi Tia duduk itu sama persis ketika Erna sedang sakit. Dia juga duduk di tempat yang diduduki Tia. Lihat itu, Eka semakin yakin. Jangan-jangan Tia itu adalah Erna. Namun Eka masih menyampingkan pikiran aneh itu. Dan Eka
langsung duduk di samping Tia. Ketika dia beristirahat berdua, tiba-tiba Tia bilang, "Eka." Seketika itu Eka langsung menoleh dan melihat wajah Tia tersenyum. Eka hanya terdiam dan tercengang dan bertanya-tanya kenapa dia memanggil dan wajahnya tersenyum. Lalu yang bikin mengejutkan adalah tiba-tiba Tia mengambil sesuatu dan memberikan kepada Eka, yang itu membuat Eka makin tidak bisa berkata-kata. Benda yang diberikan adalah oksigen, sama seperti yang Eka temukan di tas Erna pada waktu itu. Dan melihat itu, Eka hanya terdiam dan termenung. Pikirannya semakin kacau dan bertanya-tanya kenapa ini bisa terjadi. Kenapa kejadian ini sangat persis pada waktu itu. Eka menerima benda itu dengan tangan yang bergemetar. Lalu Tia bilang, "Ini kepunyaan Erna yang dulu tertinggal di tempat ini." Seketika itu Eka langsung terkejut dan Eka langsung menanyakan, "Sebenarnya kamu ini siapa? Kenapa kamu bisa tahu kejadianku?" "Kak, aku mohon kamu lupakan Erna, karena itu hanya akan membebani pikiranmu. Dan ingat satu hal, bahwa Erna sudah tiada." Mendengar itu, Eka semakin tercengang dan tidak bisa berkata apa-apa. Eka hanya terdiam, tangannya juga mulai gemetar. "Kak, Erna punya permintaan. Aku harap kamu mau menurutinya." "Apa itu?" "Nanti kalau kamu pulang, belilah buah apel dan berikan kepada orang tua Erna. Sekaligus sampaikan permintaan maafnya, karena waktu itu dia sempat berbohong pada orang tuanya." Mendengar itu, Eka langsung lemas, karena Eka juga terlibat dalam kebohongan itu. Lalu wanita itu beranjak pergi. Eka hanya terdiam dan Eka membiarkan wanita itu pergi turun sendirian. Eka mencoba mencerna kata demi kata dari ucapan wanita itu. Tidak lama dari itu, Eka langsung beranjak turun dan mengejar wanita itu. Di sepanjang perjalanan turun, Eka tidak melihat adanya wanita itu. Wanita itu tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Akhirnya Eka tersadar dan memfokuskan untuk perjalanan pulang menuju ke Ranupani. Tidak lama dari itu, sampailah dia di Ranupani dan dia langsung bergegas menuju pulang. Di perjalanan pulang, Eka tidak bisa melupakan perkataan wanita itu dan masih melekat di dalam otaknya. Akhirnya, sepulang dari Ranukumbolo, Eka langsung menuju ke rumah Erna. Dan Eka siap jujur, Eka siap menanggung amarah orang tua Erna. Dan setelah sampai di rumah Erna, Eka bercerita dengan sejujur-jujurnya mengapa dia berbohong, dan Eka juga bercerita karena ini keinginan Erna untuk menuju ke Ranukumbolo. Akhirnya orang tua Erna berkata, "Ya sudahlah nak, ini juga sudah takdir dari Maha Kuasa. Dan terima kasih kamu sudah mau jujur kepada kami berdua. Ibu juga sudah ikhlas dan kamu harus ikhlas atas kehilangan Erna." Lalu Eka memberikan apel kepada orang tuanya dan Eka langsung berpamitan untuk pulang. Setelah sampai di rumah, Eka bergegas mandi dan santai di kamar tidurnya. Di tengah-tengah itu, Eka mengambil HP untuk melihat foto-foto tadi yang sedang bersenang-senang bersama Tia. Betapa kagetnya, ternyata foto-foto yang bersama Tia itu menghilang. Dan itu hanya berisi pemandangan dan hanya ada Eka. Foto mereka berdua tidak ada. Itu semakin bikin penasaran, siapakah sebenarnya wanita yang mengaku sebagai Tia. Eka sempat berpikir bahwa itu adalah jin yang menyerupai sosok orang lain untuk menyampaikan pesan-pesan yang masih tersimpan di hati Erna.
Oke, itu saja cerita dari kisah Eka yang kehilangan sosok yang sangat penting baginya, yaitu pasangannya. Untuk kalian yang punya pengalaman mistis dan pengalaman pendakian yang aneh, bisa langsung hubungi kami via DM atau chat person WA. Bisa klik link di bawah, nanti kita taruh linknya di deskripsi. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.